Sekali. Inilah buah dari keputusasaan. Inilah buah dari ekspektasi kita yang terlalu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu boleh. Tetapi yang salah itu niat kita. Jangan sampai kita berniat untuk ibadah itu agar kita mendapatkan sesuatu yang kita sedang inginkan, bukan mutlak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diistilahkan, hamba-hamba yang seperti itu namanya hamba transaksional. Ya aku udah ibadah ya Allah, masa nggak menang? Ya Allah aku udah ibadah nih, udah tahajud nih tiap malam nih, masa jodohku nggak datang-datang? Ya Allah, aku udah ibadah, udah ikhtiar, udah cari segalanya untuk bagaimana menghalalkan si fulana, tapi kenapa kok ditolak? Misal, ya kan? Itu kita akan jadi frustasi, kita akan putus asa, kita akan menganggap bahwa Allah itu gak adil. Padahal Allah itu zat yang maha adil, gak mungkin Allah itu menzolimi hambanya. Maka teman-teman dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita berhasil atau tidak itu bab yang lain, kita ibadah atau tidak itu babnya lain. Kenapa? Karena ibadah itu bukan wasilah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Enggak, ibadah itu adalah hubungan kita kepada Allah dan kita sedang melaksanakan kewajiban kita. Kalau seandainya Mbak Elsa, kalau seandainya ibadah itu ukuran keberhasilan, orang kafir itu gak akan berhasil. Ya, dia gak pernah ingat sama Allah. Dia beriman aja enggak, apalagi ingat sama Allah. Kalau seandainya keberhasilan itu dilihat dari ibadah, maka orang kafir itu gak akan pernah berhasil. Tapi faktanya di dunia ini, mana yang lebih banyak? Yang berhasil orang di luar kita atau orang kita? Jujur-jujur aja, ini fakta yang gak bisa kita bantah. Maka ibadah babnya lain, adapun ikhtiar dunia kita babnya lain. Bisa jadi dia oke, dia sholat, tapi gak dihafalnya materinya Ki. Gimana mau menang? Dia sholat, dia tahajud, tapi rules yang ditetapkan oleh panitia nggak ditunaikan, ya nggak akan menang. Harusnya pakai tinta hitam, dia pakai untuk jawabnya itu pakai tinta biru, dia tereliminasi. Bisa dipahami di sini ya, bahwa ibadah itu babnya lain, ikhtiar duniawi juga babnya lain. Maka sekali lagi rumusnya duit, doa, usaha, ikhtiar. Jangan lupa yang terakhir ini kasusnya dia udah doa, oke, ibadahnya luar biasa, dia udah usaha, dia udah ikhtiar, tapi nggak dibarengi dengan T, jadi dui, nggak duit, ya, dia nggak ada tawakal. Maka saya dulu, ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam akademik, ya S1 S2-nya beasiswa. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu ujian itu setelah saya selesaikan, udah saya buat tawakal untuk Allah. Mau kontennya 0, mau 10, mau 100, mau 2, mau 3 terserah. Tapi alhamdulillah baik terus nilainya. Tapi ini penting teman-teman, banyak sekali, apalagi orang-orang yang ansionis ini. Ya, saya boleh maju ya? Boleh. Ya, orang-orang yang dia itu tipenya ansionis, tau nggak ansionis? Dia terlalu anxiety tentang sesuatu. Atau bahasa sederhananya overthinking. Udah dikerjakan ini, udah capek dia, udah usaha, udah dihafalkan semua rumus-rumus itu, kaidah-kaidahnya, udah capek dia buka buku tambahan lagi, referensi-referensi, udah dikerjakan, udah selesai nih, udah dikumpulkan, masih overthinking nih. Betul nggak tadi aku jawab ya? Betul nggak ya? Ini tadi A-nya kurang apa nambah? Capek kali jadi orang kayak gitu. Capek nggak kira-kira? Capek kali. Tapi itu ada loh orang yang kayak gitu, yang kena mental health-nya seperti itu ada. Maka teman-teman dalam hati Allah, ilmu tawakal itu, Masya Allah, ilmu tawakal itu penting sekali dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang bertawakal itu dikatakan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka sekali, cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Karena tawakal itu seni mengundang cintanya Allah. Kalau kita mau dicintai sama Allah, kita nggak usah overthinking lagi. Kita udah doa, kita udah usaha, kita udah ikhtiar, tutup semuanya itu dengan tawakal kepada Allah. Maka apapun kegiatan kita dianjurkan
Ketika keluar dari rumah, melangkahkan kaki dengan kaki kanan, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini udah kunci teman-teman. Ya, kita belum ada ngapa-ngapain, cuma keluar rumah, kita mau ikhtiar, kita mau usaha, sudah kita tawakal sama Allah. Maka kalau kita tipe yang seperti ini, yuk standarnya diturunin. Jangan terlalu perfeksionis sekali jadi manusia. Semuanya itu harus 100, semuanya itu harus oke, semuanya itu harus sempurna. Gak ada yang sempurna kecuali Allah Zat yang Maha Sempurna. Pasti ada kekurangannya. Manusia itu tempat salah, tempat cacat. Nah, jadi saya melihat kalau kita bedah kasus tadi, si fulan ini doa